Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Pak Aang Yudo Prastowo, MPD, dan Ibu Dr. Nur Izati, SPD, MSI. Yang mana kelompok 10 ini beranggotakan yang pertama ada Karisma Rizky Putri, yaitu saya sendiri sebagai selaku moderator. Yang kedua ada Nadila, dan yang ketiga ada Hadi Syaputra. Nah, di sini studi kasus yang telah kami pilih yaitu mengenai seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah, Malaysia mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru. Alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan sang guru. Kemudian setelah kami mengumpulkan data untuk studi kasus yang telah saya jelaskan tadi, kemudian selanjutnya kami ada melakukan analisis data. Untuk analisis data akan dijelaskan oleh Hadi Syaputra. Kepada Hadi Syaputra dipersilahkan. Terima kasih moderator. Nah, untuk analisis data, sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Menurut survei International Center for Research on Women, ICRW, angka kasus kekerasan di sekolah di Indonesia ini lebih tinggi dari Vietnam sebesar 79%, Nepal 79%, Kamboja 73%, Pakistan 43%. Adapun provinsi dengan jumlah korban kekerasan tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk di satuan pendidikan, berdasarkan data Simfoni PPA, di tahun 2021 itu mencatat adanya 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak. Terdiri dari anak laki-laki 334 orang dan anak perempuan 383 orang. Risiko perilaku kekerasan juga perlu dihitung karena sangat memungkinkan dalam pemeriksaan psikologi dan kombinasi faktor sosial ekonomi keluarga. Ada pula karena kerusakan otak akibat cedera kepala tanpa sadar. Ini menjadi warning signs potensi perilaku kekerasan pada anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hadi Syaputra. Selanjutnya kita masuk pada solusi permasalahan studi kasus. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 dalam ayat 1 yang berbunyi bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan atau pihak lainnya. Nah, berikut berupa ancaman pidana jika terdapat melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu pasal 80 Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 menyatakan, yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, yang kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Yang ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati atau meninggal, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, yang keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Nah, selanjutnya ada solusi dari
Solusi untuk kasus tersebut dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Nadila. Kepada Nadila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari kasus yang telah kami ambil di atas. Nah, adapun solusi dari kasus di atas, menurut kelompok kami, yaitu apabila siswa tidak mengerjakan PR, alangkah baiknya seorang guru tidak menghukum siswa tersebut secara fisik, baik itu dianggap tidak berlebihan. Seperti kasus di atas, sekilas kita anggap hukuman seperti itu biasa-biasa saja, dan juga sering dilakukan seorang guru sebelum adanya undang-undang yang mengatur bahwa itu termasuk kekerasan anak. Tapi kenyataannya bahwa hukuman yang diberikan itu berakibat fatal. Nah, jadi menurut kami, hukuman yang patut guru berikan kepada murid yang tidak mengerjakan PR dapat memberikan soal tambahan, membersihkan lingkungan sekolah, membuat rangkuman materi yang dipelajari, dan sebagainya. Apabila seorang guru masih melakukan kekerasan kepada siswanya dan kekerasan itu dianggap sudah kelewatan batas, sebaiknya langsung saja kasus tersebut dibawa ke pengadilan atau dihukum sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadila. Nah, itu tadi dia penjelasan atau presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus yang telah kami pilih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.